Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahima SPD. Saya peserta Latsar tahun 2021 dari BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, Angkatan 9, Kelompok 2, NDH 13. Hari ini saya mendapatkan tugas individu pada agenda 2 dari Ibu Girianti Caturlestari AKSMM, yakni membuat learning jurnal etika publik. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan apa itu etika publik. Etika adalah refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik dan benar. Sedangkan etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Selanjutnya, kode etik. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Selanjutnya, kode etik sipil negara. Berdasarkan Undang-Undang ASN, kode etik dan kode perilaku ASN yakni sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Selanjutnya, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Menggunakan kekayaan dan milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, memberikan informasi secara benar, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, dan jabatannya, memegang teguh nilai dasar ASN, dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan yang terakhir, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Nilai-nilai dasar etika publik. Nilai-nilai dasar etika publik yang tercantum dalam Undang-Undang ASN antara lain memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar NKRI 1945, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, dan yang terakhir, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Selanjutnya, lingkup etika publik. Ada 3 fokus utama dalam pelayanan publik, yakni yang pertama, pelayanan publik yang berkualitas. Sisi dimensi reflektif etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. Dan yang ketiga, modalitas etika menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. Selanjutnya, dimensi etika publik. Pada prinsipnya, ada 3 dimensi etika publik. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik. Etika publik menekankan pada aspek nilai dan norma serta prinsip moral, sehingga etika publik membentuk integritas pelayanan publik. Yang kedua, dimensi modalitas. Pemerintah bersih adalah syarat kemajuan bangsa.
Unsur-unsur modalitas dalam etika publik yakni akuntabilitas, transparansi, dan netralitas. Yang ketiga, dimensi tindakan integritas publik. Integritas publik artinya tidak melakukan korupsi dan kecurangan. Pentingnya etika dalam urusan publik. Etika publik penting untuk dimiliki seseorang karena manusia pada hakikatnya dilihat dan dinilai berdasarkan tingkah laku yang menyertainya. Supaya etika publik dapat dihayati dan dilaksanakan secara menyeluruh di dalam organisasi, para pegawai tidak cukup hanya diberikan definisi atau rumusan-rumusan norma yang abstrak tanpa rujukan yang jelas mengenai kewajiban dan larangan yang berlaku. Disinilah letak pentingnya kode etik di antara aparat sipil negara atau PNS pada khususnya. Kode etik adalah rumusan eksplisit tentang kaidah-kaidah atau norma yang harus ditaati secara sukarela oleh para pegawai negeri sipil. Demikian penjelasan saya mengenai etika publik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.